Setelah mengikuti pertemuan, saya merasakan adanya rasa syukur dan bahagia karena apa? Materi yang diberikan sungguh berarti bagi pribadi saya dalam perkembangan diri saya sebagai junior HK. Begitu. Terima kasih. Saya berharap sebagai seorang religius itu saya dapat semakin bijak, lalu semakin mawas diri dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga saya tetap bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah banyak orang yang saya layani itu sebagai seorang religius yang membawa sesuatu yang berbeda, tetapi juga tidak menutup diri terhadap perkembangan dunia. Perkenalkan, nama saya Suster Rosa Delima HK dari Paroki Kabar Gembira Kota Bumi. Saat ini bertugas di komunitas Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nama saya Suster Yosepin, saya berasal dari Paroki Santo Isidorus Singku 3. Saat ini saya bertugas di Palembang. Dan nama saya Suster Teresa HK, saya berasal dari Paroki Santo Agustinus Karawaci, dan sekarang saya bertugas di komunitas Tulang Bawang Unit 3. Baik, saya Suster Ancila HK. Saya berasal dari Paroki Santo Andreas Simpang Pematang Mesuji. Saya saat ini bertugas di komunitas Jalan Tulang Bawang Metro. Kalau dari saya, perasaan yang pertama sebelum mulai acara itu perasaannya penasaran. Akan ada apa yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Lalu setelah mengikuti pertemuan, saya merasakan adanya rasa syukur dan bahagia karena apa? Materi yang diberikan sungguh berarti bagi pribadi saya dalam perkembangan diri saya sebagai junior HK. Begitu. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya dari sebelum pertemuan ada rasa cemas yang saya rasakan, sama seperti Suster Ansila yang merasakan bahwa bertanya-tanya dalam hati akan pertemuannya akan membahas tentang apa gitu. Lalu setelah pertemuan, perasaan senang yang saya dapat karena pertama saya bisa bertemu dengan para suster yang sudah lama tidak saya temui selama saya masih ada di sini, selama saya berada di sini, lalu sekarang bisa bertemu kembali. Oke, perasaan yang saya rasakan sebelum pertemuan itu saya senang tentunya karena yang pertama bisa bertemu dengan para suster muda yang lain, karena di Palembang itu kami sedikit dan jarang bertemu dengan para suster muda yang lainnya. Lalu setelah pertemuan itu saya juga senang dan bersyukur karena materi yang diberikan itu sangat kontekstual dan berguna untuk saya sebagai seorang religius muda di tengah-tengah zaman yang semakin modern saat ini. Dari saya, perasaan yang muncul sebelum mengikuti pertemuan ini tentu penasaran, selain rasa senang karena akan berjumpa dengan teman-teman sesama religius muda. Setelah itu, proses mengikuti pertemuan, saya merasa bersyukur karena kembali diingatkan. Pasti itu seringkali diingatkan, tetapi ini dalam situasi yang berbeda dari juga pengalaman yang sudah di-sharingkan oleh para suster yang sudah berkunjung ke negeri Belanda mengunjungi para suster misionaris. Baik, untuk kesannya itu saya diingatkan, artinya ini sebagai alarm untuk saya sebagai suster muda bahwa untuk kembali lagi ke yang utama adalah keakraban dengan Tuhan sendiri dalam berbagai cara, yakni doa, meditasi, refleksi, dan lain-lain yang seperti yang sudah diajarkan seperti biasanya kami para suster HK. Lalu untuk pesannya, tentu harapannya selanjutnya akan ada pertemuan yang artinya seperti ini, seperti yang dikatakan Suster Yosepin bahwa kontekstual, artinya membumi juga sesuai dengan apa yang dialami oleh para suster muda dengan segala perkembangan zaman saat ini. Gitu.
Oke, kesan saya dalam pertemuan ini, saya merasa apa yang diberikan oleh para suster kepada kami, para suster muda, itu sangat mendukung hidup panggilan kami, saya sebagai seorang religius muda, supaya tetap punya batasan terhadap perkembangan zaman saat ini, tetapi juga tidak menutup diri, lalu tetap membekali diri dengan kehidupan rohani yang cukup supaya tidak mudah terbawa arus. Dan kesan dari saya dari pertemuan ini, saya merasakan bahwa adanya dukungan dan juga dorongan yang positif dari materi-materi maupun bahan yang telah diterima, itu bisa membangun saya sebagai seorang suster muda untuk semakin dekat lagi dengan Tuhan dengan cara berdoa, refleksi, dan juga evaluasi diri, sehingga adanya perkembangan terus-menerus yang berkelanjutan secara khusus dalam terus meningkatkan hidup rohani saya. Oke, baik. Kalau dari saya kesannya itu bersyukur. Karena apa? Dalam pertemuan ini tidak hanya membahas tentang seputar kapitel umum, tapi juga membahas tentang pembinaan diri. Baik kami, untuk kami suster junior dan suster medior 1. Jadi di sini saya sungguh bersyukur dan ini sangat berarti dan bermakna bagi saya untuk perkembangan diri saya dan juga perkembangan kongregasi. Lalu pesannya sama dengan para suster juga, ini pertemuan ini berkelanjutan begitu. Artinya ada tahap-tahap lain lagi supaya ini semakin membuat kita sebagai suster junior dan medior itu semakin akrab begitu. Akrab, lalu bisa adanya kerjasama untuk berefleksi dan berevaluasi secara bersama-sama juga gitu. Kalau dari saya harapannya semoga apa yang diberikan oleh para suster, materi-materi yang diberikan oleh para suster kepada kami sungguh dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu juga dalam pembinaan diri kami secara pribadi maupun bersama demi kemajuan dan perkembangan kongregasi. Dan harapan dari saya, semoga dengan bahan-bahan dan juga dengan buah-buah atau hasil pertemuan ini, saya bisa menghidupi semua yang telah diberikan itu menjadi bekal bagi hidup saya untuk melanjutkan hidup panggilan dan juga dalam berkarya yang karya perutusan yang telah dipercayakan oleh kongregasi, itu demi kemajuan dan juga perkembangan kongregasi, dan juga dalam menghidupi hidup religius di zaman dunia yang seperti ini, tantangan-tantangan yang muncul, semoga saya pun dapat menghadapinya dengan terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga demi perkembangan diri saya sendiri maupun kongregasi. Oke, harapan saya setelah mengikuti pertemuan ini, saya berharap sebagai seorang religius itu saya dapat semakin bijak, lalu semakin mawas diri dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga saya tetap bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah banyak orang yang saya layani itu sebagai seorang religius yang membawa sesuatu yang berbeda, tetapi juga tidak menutup diri terhadap perkembangan dunia. Harapan dari saya tentu karena tadi saya katakan ini sebagai pengingat, saya berharap semakin terjaganya kesadaran diri untuk terus membangun keakraban. Yang pertama dengan Tuhan, selanjutnya adanya keakraban dengan sesama para suster, yang tentunya itu selanjutnya membangun komunitas agar semakin dapat membawa hal yang positif, lalu dapat menjadi sarana pewartaan di lingkungan maupun di tempat perutusan. Selain itu, harapannya di tengah perkembangan zaman saat ini, warisan-warisan kongregasi itu tetap terjaga.
Untuk tindak lanjut ataupun niat yang selanjutnya setelah pertemuan ini akan coba saya bangun adalah untuk semakin disiplin dalam olah rohani, yaitu doa pribadi, dan selanjutnya untuk secara pribadi saya ingin membekali diri lebih banyak tentang hal-hal baru ataupun yang saat-saat ini banyak digeluti atau mungkin perlu diperhatikan. Belajar mungkin bisa dari internet karena saat ini banyak sekali informasi yang tersedia, namun selain itu juga belajar bijak. Begitu untuk saya. Kalau dari saya itu yang ingin saya lakukan adalah semakin memperkuat dan menambah bekal rohani yang bisa saya lakukan lewat doa-doa pribadi maupun bersama dengan para suster di komunitas, supaya lewat doa itu tidak mudah terbawa arus zaman. Kemudian saya juga ingin terus mengupgrade diri agar tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada dan hadir sebagai seorang religius tanpa harus terbawa arus. Dari saya untuk tindak lanjut, saya akan melakukan memulai lagi untuk melihat kedalaman diri saya dalam berefleksi maupun evaluasi diri, agar yang keluar dari dalam diri saya ini bisa memberikan suatu dorongan yang positif untuk menjalani kehidupan panggilan saya sebagai seorang religius dalam tantangan zaman yang semakin hari semakin berkembang ini, sehingga spiritualitas kongregasi akan terus tetap terjaga. Baik, kalau dari saya akan melakukan suatu tindakan atau niat, yaitu memprioritaskan hidup doa yang utama, lalu setia memperkuat kehidupan rohani. Lalu saya juga akan membina diri terus-menerus dalam hidup berefleksi dan berdiscernment dalam kehidupan sehari-hari. Hai kamu orang-orang muda, come and see, kami suster-suster hati kudus. Kami butuh jiwa-jiwa orang-orang pemberani seperti Anda untuk meneruskan pelayanan Yesus lewat karya-karya dalam kongregasi kami. Yuk, mari ikut bergabung. Ayo, dah.